Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Fatimah dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang spermatogenesis dan oogenesis. Sebelum kita membahas spermatogenesis dan oogenesis, kita harus tahu apa itu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembuatan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan, spermatozoa yang dihasilkan di testis, dan gamet betina, ovum, yang dihasilkan di ovarium. Terdapat dua jenis proses pembelahan sel, yaitu satu, mitosis, pembelahan sel dari induk menjadi 2 anakan. Yang kedua, meiosis, pembelahan sel dari induk menjadi 4 anakan. 1. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa gamet jantan oleh testis. Spermatogenesis terjadi di dalam tubuh laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Bentukan sperma, spermatogenesis. Di dalam testis terdapat sel primordial yang membelah berkali-kali membentuk spermatogonium atau bakal sperma. Kemudian, spermatogonium ini berkembang menjadi spermatosit primer. Lalu, spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Setelah itu, spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid. Selanjutnya, spermatid mengalami diferensi menjadi spermatozoid sebanyak 4 buah yang fungsional. Dengan kata lain, pada spermatogenesis, satu sel spermatogonium menghasilkan 4 sel sperma. A. Pembahasan spermatogenesis. Spermatogenesis dalam arti luas adalah proses pembentukan dan pematangan sel benih pria atau spermatozoa, sehingga tujuan utama dari spermatogenesis adalah pembentukan sel benih yang jumlahnya 4 sperma fungsional. Pembentukan spermatogenesis dimulai dari tubulus seminiferus yang sesuai dari jenis mereka yang bentuknya mirip dengan mie kecil, lurus atau bengkok pada testis. Di bagian dalam, tubulus seminiferus dilapisi dengan sel Sertoli dan spermatogonia. Sel-sel Sertoli ini disebut dengan sel perawat karena mereka membantu dalam pengembangan sperma dengan memakan bahan limbah dari spermatogenesis dan mengalahkan sel-sel melalui kanal-kanal tubulus. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, organ reproduksinya akan berkembang. Saat itu, proses spermatogenesis terjadi. 2. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum gamet betina oleh ovarium. Pembentukan oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Kemudian, oosit primer ini membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi badan kutub kedua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua. Otit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Kemudian, saat bayi dilahirkan, proses oogenesis akan terhenti untuk sementara sampai organ reproduksi perempuan tersebut siap. Ketika perempuan tersebut memasuki masa pubertas, proses oogenesis ini kembali berlanjut. Proses oogenesis akan terjadi terus hingga perempuan tersebut mencapai masa menopause. Apa itu menopause? Menopause yaitu penurunan alami pada hormon reproduksi ketika seseorang wanita mencapai usia 40-an atau 50-an. Per 28 hari sekali, masing-masing ovarium akan melepaskan ovum, tepatnya oosit sekunder, melalui proses ovulasi. Jika kondisinya sesuai, proses oogenesis sendiri akan berlanjut hingga akhirnya oosit sekunder tersebut menjadi sebuah ovum. Satu sel oogonium hanya menghasilkan satu ovum. Ovum selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru, sementara badan polar akan mati. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. 1. Spermatogenesis memproduksi sel sperma laki-laki, sedangkan oogenesis memproduksi ovum wanita. Kedua, spermatogenesis terjadi di testis pria, sedangkan oogenesis terjadi pada ovarium wanita. Ketiga, spermatogenesis dimulai di spermatosit primer, sedangkan oogenesis dimulai dari oosit primer.
Keempat, spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa fungsional, sedangkan oogenesis menghasilkan ovum tunggal dari 3 badan polar oosit primer. Kelima, spermatogenesis melibatkan fase pertumbuhan pendek, sedangkan oogenesis melibatkan fase yang panjang. Dan masih banyak lagi perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.